Karena gini, kita kan itu hidup di jalan ya. Betul. Hidup di jalan, di biker kan hidup di jalan. Itu kan segala macam terjadi. Nah, ini kejadian biasanya kalau kita JN. Iya. 3 hari pertama itu kita masih happy, merasa bersama gitu. Nah, nanti udah mulai hari keempat. Nah, mulai kelihatan itu. Aslinya tuh kelihatan. Pak, teman-teman di Bikers itu, ayo kita salam apa? Aspal. Satu aspal. Ini kesannya itu kan, wah dulu-duluan nyampe. Padahal kembali lagi ya. Padahal enggak. Alam kita ini kenapa enggak kita nikmati? Kapan lagi kita lewat jalur itu misalnya gitu kan? Nah, nikmatilah gitu. Nah ini yang Pak Bakun, iya. Bro Riyandi, gimana kita tetap prokes kan? Ya, udah swab kan? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya. Silakan. Oke, kita sekarang berbincang-bincang karena beliau sebagai sesepuh di 46 misi juga ya. Banyak mungkin pengalaman-pengalaman yang beliau alami dalam kehidupan kita, baik di luar 46 misi maupun di dalam 46 misi. Tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya nih buat kita semua ya. Amin. Teman-teman semua di seluruh daerah juga. Bukan Pempu saya tapi daerah juga. Betul. Saya kemarin terus terang saya agak kagum nih sama teman-teman melakukan munas dengan cara online gitu. Ini kan kita sebenarnya grup motor sesuatu yang agak susah diatur gitu ya sebenarnya. Image-nya itu melekat. Image-nya melekat banget. Banyak orang meragukan nggak mungkin 46 bisa melakukan munas secara online. Ya. Yang kebetulan kan ada Bro Riyadi itu kemarin tuh. Ya. Dan nggak gimana sih menurut pendapatannya? Pertama mungkin selamat datang dulu, Mbak Be Agus. Oh, terima kasih. Udah lama kita nggak jumpa ya. Saya juga udah lama. Kayaknya 2 tahun nih kira-kira. Selama COVID. Selama COVID. Ya betul, Mbak Be. Saya juga ngikuti, mengamati teman-teman, memang banyak pro kontra. Iya. Ya biasalah karena kita Biasa, dari dulu biasanya pengen ketemu kan gitu. Ya, tapi ya memang gimana ya? Kondisi dan force majeure itu ya nggak mungkin lah, seluruh dunia kan, bukan hanya kita. Dan alhamdulillah kita dibantu oleh teknologi. Nah itu dia. Coba kok kejadian ini 10 tahun yang lalu. Betul. Kan gitu ya? Iya. Mungkin gagap banget kita gitu ya. Betul. Dan mungkin gini Be, kalau biasanya kalau kita munas itu kan kita agak susah mendatangkan teman-teman yang jauh. Betul, banyak urusan, banyak kegiatan, waktu dan segala macam. Nah dengan adanya teknologi ini kan, dengan gampang gitu loh, yang dari Sulawesi, yang jauh jadi dekat. Yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jangan jadi jauh juga. Itu mungkin deh. Iya. Pak Bakun gimana sih menurut pandangan itu nilainya? Kalau saya lihat dari sisi positifnya bahwa teman-teman bikers itu yang berasal dari strata yang berbeda, ternyata dengan semangat karena kebersamaan. Karena mereka lebih mementingkan kebersamaan itu daripada yang gatek dan sebagainya, dan mereka berusaha untuk bisa bersilaturahmi. Iya. Ini adalah perubahan zaman dengan teknologi yang maju ini. Ternyata ya teman-teman bisa menyesuaikan dan hasilnya juga luar biasa. Bahkan kalau saya lihat hasilnya lebih bagus dibandingkan yang offline gitu ya. Iya. Itu kayaknya seperti itu yang saya bisa amati. Di dunia apapun dan kegiatan apapun sekarang kita suka nggak suka harus melek teknologi. Betul. Sekalipun ada progresnya. Tahun ini sekian, itu progresnya macam-macam. Ya itu proses lah. Betul. Nah satu hal mungkin yang kita pahami bahwa setiap teknologi itu pasti ada budayanya Pak Bakun ya. Setiap teknologi itu pasti ada budayanya. Kita gunain WA itu buat apa sih gitu ya. Betul. Kalau kita digunakan untuk hal positif bisa jadi positif, negatif bisa jadi negatif gitu ya. Gimana nih Pak Bakun?
Iya, jadi itu tadi kembali lagi bahwa perubahan itu kan butuh pengorbanan. Iya, iya. Pengorbanan itu artinya tergantung dari masing-masing mau ikutin tidak perubahan itu. Betul, betul. Nah, jadi dan kita harus berbagi karena sesuatu hal yang baru itu tidak semuanya langsung bisa memahami, mengetahui. Ya, gitu ya. betul. Jadi, mesti harus saling membantu, yang lebih tahu ya sharing dengan yang sudah yang tahu, lain, ya. gitu ya. Sehingga kita yang berawal dari kebersamaan itu bisa pengetahuannya, wawasannya juga terupdate gitu. Betul. Nah, ini manfaatnya teknologi kan seperti itu. Betul. Update mengenai sesuatu hal yang baru itu bisa cepat diketahui. Betul. Ya. Nah, Yang jelas teknologi, digitalisasi atau apapun itu kan tools ya. Ya, mungkin ke depan kita tuh digitalisasi akan ketinggalan zaman seperti dulu zaman komputer ya. Betul. Dari intra ke internet, mungkin ketinggalan zaman. Konon kabar komunikasi yang tertinggi itu tetap ada syarat optik, tapi kita belum tahu bentuknya gimana ya Pak Bakun. Ya. Bro Riyadi, saya lihat ya kalau perhatikan Bro itu sangat akrab sekali gitu ya dengan digitalisasi kalau touring itu ya. Mungkin manfaatnya gimana Bro dari touring itu dengan digitalisasinya ini? Ya, menurut saya gini, Bek. Dulu kita mungkin susah ya kalau ketemu teman ya. Iya. Harus telepon dan segala macam. Lalu dengan adanya digitalisasi, dengan dia paling gampang yang mungkin sehari-hari teman-teman cuma pakai WA. Iya. Itu enak kita, kalau kita mau touring kemana langsung WA. Gitu. Jadi itu menurut saya sangat membantu, dan dengan sarana itu kita lebih akrab. Iya. Dulu kita surat-suratan, tulis surat, UBBMA. Betul. Zaman kita kerja kan UBBMA. Iya, UBBMA gitu cukup itu. Iya. Yang jelas kita bisa mengabadikan perjalanan nih kalau dari hasil-hasil. Betul. Kan banyak nih teman-teman upload. Iya. Foto, video-video yang menggambarkan keragaman kita. Keragaman kita ya. Sekarang kan suka ini apa? Di helm kan dipasang sarana komunikasi. Iya, betul. Sambil ngebut gimana pun masih bisa komunikasi. Meskipun kita harus hati-hati karena kan konsentrasi kita jadi terpecah. Betul. Sangat membantu lah, di komunitas kita sebenarnya sangat membantu. Iya. Yang jelas kita harus melek teknologi juga ya Pak. Iya. Kemudian satu hal lagi nih, tentunya kita menekan Monas online itu ya, itu kan bukan dorongan dari pihak luar, dari siapapun. Tapi dari intern kita sendiri. Itu pun melalui beberapa perdebatan gimana mudarat manfaatnya, akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana. Gitu. Dan saya mengamati itu merupakan sebuah proses kedewasaan. Betul. Nah, kedewasaan di sini mungkin tidak lepas dari kemandirian organisasi. Ya nggak Pak Bakun? Betul. Gimana tuh Pak Bakun? Ya, kalau saya kira on the track ya di 46 BC itu ya. Dari awal kalau saya perhatiin itu memang ya itu dari selalu mengedepankan bagaimana anggota itu mempunyai hobi yang sama ya kan? Untuk mencapai sesuatu ya. Sesuatunya ini adalah yang pertama pasti silaturahmi. Kalau kita bisa silaturahmi otomatis sehat kita. Iya. Kemudian dalam perjalanan menginspirasi suasana dalam perjalanan. Iya. Kemudian yang saya pasti tahu lah masing-masing anggota itu punya kemauan, kepentingan yang bisa beda dari yang lainnya. Dan beda juga dengan apa yang ada sudah distandarkan atau sudah ditetapkan di dalam 46 BC. Tapi kalau kita merasa hobi yang sama, ya saling peduli. Kenapa kita harus menyakiti, gitu kan? Iya, betul. Kita harus menata dan sebagainya. Nah, itu di 46 BC ada. Terbangun itu. Gitu. Jadi kalau bicara independen atau apa itu dari situ yang prakteknya itu begitu ya Pak. Dan maksud saya jadi kalau bicara 46 BC dalam artian yang 46 BC ansih gitu ya. Ansih tanpa ada misalnya ada di level ikut dan sebagainya. Kenapa ikut karena ada sesuatu di luar yang itu ya. Tetap ayo kebersamaan. Iya. Memang mungkin semua orang punya kepentingan. Coba sampai yang kita harus sadari bahwa ada satu kepentingan bersama. Iya. Kan yang itu kan ya, perbedaan pasti itu nggak bisa. Ada pasti orang nggak bisa nyamain otak manusia kan. Kalau kita mau menyamakan perbedaan nggak selesai. Betul. Ya kita cari yang samanya aja. Iya. Hobinya sama, itu yang kita jalankan. Nah ini
independensi itu kan kadang-kadang suka dibenturkan dengan masalah saling ketergantungan ya. Karena kalau manusia kan makhluk sosial, pasti ada saling ketergantungan ya Pak Bakun ya. Tapi yang independensi di sini mungkin maksudnya itu misalnya untuk menentukan jalannya organisasi gitu. Sebaiknya ditentukan oleh organisasi itu sendiri atas kehendak para personel anggota di situ itu Pak Bakun ya. Mungkin Bapak lebih pengalaman lah masalah itu. Ya, jadi sebenarnya ini peran kita juga senior kita juga harus memberi contoh. Karena gimana pun juga kalau teman-teman yang masih muda gitu, gampang sekali ya. Apalagi zaman tadi sudah disinggung digital itu kan informasi tak terbatas, lebih cepat, tidak terhingga informasi dan itu tergantung kita. Nggak tersaring tadi. Kalau dia negatif diserap di ini kan. Nah ini yang jadi menurut hemat saya ya senior inilah yang selalu mengawal, mengingatkan gitu dan memberi contoh. Itu yang penting sehingga apapun yang dilakukan oleh komunitas ini tidak terpengaruh oleh kepentingan di luar kepentingan komunitas sendiri. Gitu ya Bro. Betul. Saya juga mungkin melihat dalam kemarin tuh dinamika Munas. Itu kan riuh rendah tuh di macam-macam segala macam. Tapi menurut saya itu bagus. Balik lagi itu proses pendewasaan. Tapi ketika sudah diputuskan, itu sudah komitmen kita bersama. Itu idealnya sebenarnya demokrasi yang ideal. Iya betul. Jadi dan saya merasa bersyukur dan bangga. Di 46 BC itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin Babe punya calon, saya juga punya calon. Wajar. Kita dorong gitu kan. Kita namanya kayak pekerjaan kita lah. Apa yang bagus kan itu mesti usulkan. Kita masing-masing saling menampilkan yang baik gitu. Betul. Karena tadi tujuannya untuk mencari yang terbaik. Betul. Nah itu saya ngelihatnya dalam teori yang biasa Pak Bakun zaman dulu tuh bukan teori benturan, teori dialektika kali ya Pak. Mana akhirnya kita menentukan satu yang terbaik itu kan dari situ gitu. Jadi jangan harap. Betul. Kan Babe juga bilang, baiknya jangan baper. Jangan baper, jangan cengeng gitu ya. Nah itu mungkin. Sekali lagi itu yang ngomong kalau kenapa harus arogan kalau bisa Bro Jono dulu tuh yang paling seneng ngomong tuh Adi Pramono ya dulu dia itu Adi Pramono itu dulu di tag-tag terus Bu Jono nyuplikasi itu bagus, memang bagus juga gitu loh. Jadi kan kadang-kadang yang kalau bakers tuh kayak sekendak hatinya. Makanya lambangnya juga kadang-kadang itu sebenarnya wing sayap itu kan sayap. Padahal wing itu penerjun itu. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa kita jadiin legasi Pak buat teman-teman yang muda-muda ya, baik yang ada sekarang maupun di kelak kemudian hari ya. Apa sih Pak sebenarnya dari hikmah? Tentunya kan kita sebagai orang tua ataupun orang yang berorganisasi itu akan mengambil makna dari apa yang kita lakukan gitu. Mungkin Bapak bisa lebih dalam lah kalau misalnya gitu, gimana Pak? Ya ini kita ini kan berhubungan dengan banyak orang dan lagi yang menarik lagi kan pengetahuan juga ada perbedaan antara ini dan sebagainya. Nah ini kembali lagi ke kita ini gitu loh. Kita ini kalau orang Jawa bilang itu apa ya, telaten ya. Telaten mengingatkan gitu ya. Terus dan lagi role model itu. Jadi role model. Dan nah yang biasnya ini tolong dicegat gitu. Kan misalnya ada bagus ini, tapi kan jangan sampai gara-gara dia punya sisi negatif tapi yang dibesarin gitu. Yang negatifnya malah dibesarin padahal dia sebagai yang negatifnya itu tidak ada kaitannya langsung dengan komunitas kita gitu. Jadi ini kadang-kadang kita lupa gitu ya. Mungkin karena pengaruh hati kita yang mungkin kurang pas dan sebagainya. Sehingga terlanjur lisan kita tuh mengatakan sesuatu yang seharusnya itu yang nggak enak didengar orang lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Bro punya pengalaman nggak masalah jangan baper ini? Banyak sih. Artinya gini, ya tadi karena gini kita kan itu hidup di jalan ya. Betul. Hidup di jalan, biker kan hidup di jalan. Itu kan segala macam terjadi. Nah ini kejadian biasanya kalau kita JN.
3 hari pertama itu kita masih happy, merasa bersama gitu. Nah, nanti udah mulai hari keempat, nah mulai kelihatan itu. Aslinya tuh kelihatan. Apakah dia orang egois? Yang biasa orang di lapangan gitu kan, Pak. Kalau di MO istilah dulu ya, di medan operasi itu orangnya egois, orangnya sering nolong kan itu kelihatan. Betul. Nah, sebenarnya itu, Bang bilang, ya saya tuh, ya mungkin organisasi biker saya itu cuma karena misi. Bukan apa saya nggak ikut yang lain, karena apa ya? Karena rasa nyaman. Banyak pelajaran yang diambil, yang kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, kayak tadi kan, guyup, koordinasi, kan kita kerja komunikasi, kita kerja tidak 1 hari 2 hari, 3 hari kita happy. Kalau kita dinas bisa sebulan, setahun, nah timbul kejenuhan. Disitulah kita saling mengerem emosi, saling memahami tim kita bekerja sehingga bisa tetap jadi teamwork yang bagus. Kalau enggak kan ya satu pengen ke kiri, satu pengen ke kanan, nanti bubar, nggak bisa sampai di tujuan. Saya itu pernah ngalamin waktu JN2 Pak. Kita tuh nyasar gitu ke mana, ke Gayo. Itu harusnya kita Jumatan karena suruh jalan terus Pak. Akhirnya ada salah satu peserta jatuh, itu saya benar-benar merasa terpukul di situ. Karena kalau bagi saya, karena ya dulu sering lah kita pencinta alam lah, apalagi dari semen ya Pak. Timbuk tuh benar-benar jadi benar-benar satu tubuh itu kerasa banget. Aduh, seolah-olah gimana. Oh, belum pernah ngalamin gitu nggak Pak? Ya kalau di mana-mana kalau namanya timbuk yang terjadi memang seperti itu. Jadi kalau ya ibaratnya tubuh kita tuh tangan udah sakit otomatis ini nggak usah disuruh dah, misalnya seperti itu. Nah untuk bisa seperti itu, karena kita kan kemudian di anggota kita itu kan macam-macam, cara berpikirnya, pengetahuannya, sehingga bagi yang kurang itu ya bisa menyesuaikan. Demikian saja yang punya kelebihan jangan memaksakan diri. Kita harus mengerti gitu loh. Memang anggota yang CC besar jangan kenceng kan gitu. Jangan kenceng lah. Yang CC kecil juga jangan ditungguin, dia juga malah nyenggajain gitu. Satu lagi sebenarnya ada yang lupa teman-teman di Bikers itu. Ayo kita salam aspal. Satu aspal. Ini kesannya itu kan wah dulu-duluan nyampe padahal kembali lagi ya alam kita ini kenapa nggak kita nikmati, kapan lagi kita lewat jalur itu misalnya gitu kan. Nah nikmatilah gitu. Nah ini yang bisa menginspirasi kita, bisa menjadi bahan untuk bercerita pengalaman kita gitu. Sebenarnya itu tuh idiom itu tuh diperuntukkan untuk bersatu Pak. Makanya itu berangkatnya satu rasa, satu jiwa, satu aspal. Maksudnya udah satu gitu, bersatu gitu, bukan artinya harus kebut-kebutan, tapi kan anak-anak menafsirkan lain karena aspal itu lebih keren gitu ya. Aduh. Apalagi motornya baru dimodif kan Pak. Pengen cobain nih kan, gaspol. Betul. Nah terus gini juga Pak, mungkin sekarang tidak akan terasa, kelak ke depan itu akan terasa begini. Bahwa ini siapa yang, kalau orang Sunda bilang tuh pagirang-girang tapian itu, jadi siapa yang lebih dulu gitu dalam mendirikan Batam Bisi, ya mungkin kita harus juga bikin legacy juga teman-teman kita ya, bahwa gimana caranya Batam Bisi itu bukan hanya didirikan atau dihancurkan gitu, tapi bagaimana konsep ini mempertahankan konsep-konsep yang bagus sekarang ini. Ketika kita bicara masalah bagaimana mempertahankan Batam Bisi, bukan siapa harus menang, siapa yang hebat gitu ya. Nah mungkin ini harus kita tawarkan, yang nanti mungkin kaitannya ada regenerasi itu Pak, regenerasi. Gimana bro? Betul. Jadi gini, kita ini udah berapa? 17 tahun nih, 17 jalan nih, bentar lagi 17 tahun gitu. Lagi genit-genitan ya kalau orang ini ya. Itu bukan sesuatu yang mudah kan? Membentuk sebuah organisasi komunitas lagi. Yang gini besar ya. Gitu besar kan? Anggotanya udah 4.000. Multi etnis, multi pendidikan segala. Itu bukan sesuatu yang gampang. Saya bilang salut dengan Batam Bisi itu. Artinya ya kembali kepada kita semua. Ya teman-teman yang muda-muda ini juga memang harus bersiap-siap untuk mau dibawa kemana organisasi ini. Betul. Kritis dan pengertian positif ya, bukan kritis dalam pengertian negatif gitu ya.
Sehingga ya itu legacy, regenerasi. Kalau misalnya umur organisasi itu pingin panjang, harus kita siapkan regenerasi. Ya walaupun mungkin regenerasinya akan beda, misalnya dengan dari cara bergaul gitu. Ya memang setiap zaman tuh ada. Setiap pemimpin ada zamannya, setiap zaman ada pemimpinnya gitu Pak Bakun. Betul. Gimana Pak Bakun? Jadi kita ini ya untuk kan ini perlu latihan ya. Latihan itu perlu ada pengalaman itu semakin banyak semakin bagus. Saya sebenarnya punya satu pemikiran ya bahwa 46 visi itu sebenarnya bisa menyatu dengan SP. Untuk berorganisasi. Kalau SP kan udah jelas. Mereka berpendidikan, karena rekrutmen. Dan kalau 46 visi kan yang penting punya SIM. Nah, yang punya itu motor aja terserah. Ini kan ini bisa dikolaborasi gitu ya. Jadi kalau untuk kaderisasi bisa kita cari dari teman-teman dari SP gitu kan. Saling simbiosa mutualisme. Kalau itu bisa terjadi, luar biasa. Betul. Sekalipun SP punya tujuan sendiri, ada tujuan sendiri. Kita ini kan harus bisa kolaborasi lah. Kita ini kan saat kapan kita harus sebagai SP, saat kapan kita berrekreasi di visi itu yang luar biasa itu. Yang penting jangan saling mengganggu dari kemandirian lagi ya Pak, keberdikarian dari masing SP punya tujuan, kita punya tujuan, tapi pada titik tertentu bisa kerjasama, gitu. Kemudian ini ada pertanyaan nih Pak, lebih mudah mendirikan. Tadi maksudnya gini yang tadi kita jelaskan itu Pak, bahwa ternyata itu di dalam suatu organisasi balik lagi yang tadi nih, lebih mudah mendirikan, apalagi menghancurkan daripada mempertahankan nih, ya nggak Pak? Bapak punya pengalaman nggak Pak? Kita ngopi dulu boleh nggak? Iya Pak. Makasih nih. Ini jauh-jauh dari Jakarta ini. Kopi apa nih Pik? Kopi ini buatan Rose Kopi ini. Arabica. Nyampe juga ke sini. Nyampe juga di Hotel Bineka. Arabica itu apa? Asam-asam gitu ya? Iya. Biasanya kita cuma lihat dari podcast aja. Ada ini kita menikmati Rose Kopi. Meskipun agak dikit dingin ya. Agak dingin. Mantap. Sip, melek lagi nih. Melek lagi ya. Hebat. Jadi begitu Bapak. Apa tadi itu? Apa tadi itu mendirikan ya? Mendirikan tuh lebih gampang. Mungkin satu hari kita bisa mendirikan sebuah organisasi. Betul. Menghancurkan mungkin detik ini kita bisa hancurkan, tapi bagaimana mempertahankannya ini karena konsepnya jelas. Gimana Bapak Kun berbagai? Kita mesti ingat peribahasa hangat-hangat kayak ayam. Wah, kalau pas euforia musimnya bermunculan ini sejenis. Nah sekarang kalau udah bicara keberlanjutannya, nah itu tadi kembali lagi bahwa pengurus itu harus punya inisiatif, punya kreatif, punya konsep, dan dia punya juga rencana-rencana jangka pendek, jangka panjang. Memang itu teori, tapi sebenarnya itu sangat bisa kita siapkan gitu ya. Dengan materi teman-teman kita ini kan juga dari ilmunya di BNI bisa diterapkan sehingga BNI itu tetap mewarnai dimanapun komunitas kita ini nilai-nilainya itu nah itu yang mesti harus dibudayakan di 46 misi juga karena kita kan punya budaya yang sama, saudara bakti negara itu ya Pak, yang menjiwai kita. Gimana Bro Riyadi? Ini tadi saya bilang memang ini sesuatu yang hebat, ya kan? Sudah 17 tahun. Dengan keberagaman, dengan penuh dinamika. Dinamika banyak juga loh, kita jangan menutup kemungkinan kita banyak juga. Kan? Pada diri sendiri mungkin waktu dia masih sendirian, biasanya kan kenceng nih, karena tidak ada yang menghalangi, pokoknya jalan aja. Nah, kan ISO sama SNI, ya itu harus pinter-pinter lah, Jadi kita punya kewajiban kepada perusahaan, kita kerja, kewajiban kepada keluarga, kewajiban juga untuk memenuhi keinginan hobi. Itu harus seimbang. Jadi jangan terus tiap minggu touring, gitu kan. Karena suka diledekin, bukan touring bro. Akhirnya kantor berantakan, betul.
Masuk Senin udah letoy. Ya. Itu yang disebut work life balance itu ya. Betul. Kerja dengan dengan hiburan tuh seimbang gitu ya. Saya pikir kalau itu bisa jalan bagus, insya Allah pasti bertahan. Nanti terjadi regenerasi. Betul. Kita nggak, ya mungkin teman-teman yang sudah mulai berkeluarga, sudah mulai karir naik, mungkin yang tidak bisa sesering waktu pertama gitu ya. Balik lagi. Sekarang kan solusinya ada digital. Betul. Kan gitu. Disitulah kita pakai motor koin kan. Iya. Yang penting kalau kita mainkan regenerasi harus tetap harus ada komunikasi, harus komunikasi. Ya kita tularkan, kita ceritakan modal gini pengalaman kita berorganisasi ya. Ya mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini tapi agak panjang juga nih. Mengobati kangen kita, kemudian ada manfaatnya juga buat diri kita dan buat rekan-rekan kita. Betul. Silaturahmi kan sebenarnya ada satu nih yang perlunya KKN. Apa tuh, Pak? Nah, KKN itu KKN itu kan koordinasi, gitu kan. Kemudian adanya komunikasi yang baik. N-nya itu nyekruk. KKN ya. Tapi kita N-nya ngopi. Iya. Nah, itu bisa jadi ngopi juga bisa. Jadi ngopi kan nyekruk airnya kan. Airnya nyekruk. Wah, ini endingnya bagus ini. Oke. Bro and sis, tolong ya di subscribe, like, and share. Mudah-mudahan ini ada manfaat kita semua. Terima kasih, Baku. Terima kasih Paripura. Mudah-mudahan kita bisa ikut touring bareng. Masih ingat nggak salam 46 bis itu? Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Oke, 46 bisi, satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas.